Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita selalu melaksanakan kewajiban dan menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Yang kedua kalinya, salawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan atas kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dan mengarahkan kita ke jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, ke jalan orang-orang yang tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat religi yang berbahagia, kita sebagai makhluk yang bertuhan, kita sebagai makhluk yang beriman, sebagai insan yang dianugerahi keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya menginginkan bagaimana kehidupan yang kita jalani ini diridhai oleh Allah, dan kita tentunya menginginkan kehidupan kita selalu diberkahi dan selalu diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga jauh dari kerugian, jauh dari keterpurukan dan kebinasaan. Maka saya teringat firman Allah di dalam surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya, dan demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada di dalam ujian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan sabar. Sahabat religi yang berbahagia, dari surat ini dan dari ayat-ayat ini juga kita mendapatkan petunjuk bagaimana cara kita, bagaimana dan jalan apa yang harus kita tempuh supaya kita menjadi manusia yang tidak merugi, menjadi manusia yang bergelimbang keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Bagaimana sekiranya kita terhindar dari kerusakan, terhindar dari kerugian dan kebinasaan. Ayat di dalam surat ini menunjukkan bahwasanya orang atau manusia akan beruntung apabila di dalam dirinya ada keimanan. Maka orang yang tidak beriman, sekalipun kehidupannya bergelimang harta, dipastikan orang itu adalah orang yang hakikatnya merugi. Karena apa? Karena keberuntungan akhirat tidak akan ia dapatkan. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dijadikan manusia yang beriman.
Walaupun harus kita akui, kadang kita beriman hanya keyakinan, namun perkataan jauh berilmu. Maka oleh karena itu, selalu kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki tingkah laku, dan memperbaiki ucapan, supaya kita termasuk orang yang beriman secara keyakinan, beriman secara amal, dan beriman secara lisan, supaya kita menjadi orang yang beriman seutuhnya, orang yang tidak merugi. Kedua, harus beramal soleh, beramal baik, berperilaku baik kepada sama dan kepada Tuhannya, dan kepada semua makhluk. Jangankan kepada manusia, kepada hewan kita dituntut untuk berbuat baik. Sampai-sampai Nabi pun mengajarkan bagaimana tingkah seorang muslim berbuat baik ketika menyembelih hewan, berbuat baik tanpa batas yang menjadi balasan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang-orang yang berwasiat dengan kebenaran, tidak takut menyampaikan kebenaran kepada saudaranya, walaupun saudaranya adalah orang yang lebih kuat daripada dirinya. Kadang kita merasa risih mengucapkan atau menasihati dengan benar atas kesalahan yang diperbuat oleh saudara kita, maka sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kita sedang dalam kerugian. Kita harus menasihatinya, walaupun balasannya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Minimal, kalau memang kita sudah tidak mampu menasihati, sebaiknya kita ingkar dalam hati bahwasanya kebatilan yang mereka perbuat adalah tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, supaya kita menjadi orang yang beruntung, kita menasihati dan saling memberi nasihat dengan kesabaran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kehidupan ini tidak selalu mulus, kehidupan ini tidak selalu sukses, pasti ada kegagalan, dan kegagalan itu adalah musibah, sesuatu yang menyakitkan. Maka oleh karena itu, ketika kita menjumpai saudara kita dalam musibah, ketika kita menjumpai saudara kita mendapatkan kesulitan di dalam kehidupannya, maka sebaiknya kita memberinya nasihat supaya dia bersabar menghadapi kehidupan yang baik. Dengan demikian, apabila kita sudah bisa menjadi orang yang seutuhnya beriman, yang bisa beramal soleh, bisa saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran, maka insya Allah dengan yakin kita akan keluar dari jerat-jerat kebinasaan, dan kita akan menjadi orang yang beruntung, manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.